kepada saudara kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah di sunnah beliau hingga akhir zaman. Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Allah, kalau kita bisa sebut hari ini hari Sabtu tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2025. Kalau ada keluarga kita Ustaz Syarudin Imadi Alfi yang materi kajian Surah Al-Fatih Abai karena Muhammad Awal. Kalau mengatakan jam 5 lewat jam 5 lewat 50 menjadi namun besok adalah tanya jawab atau diskusi di hari ini tidak. Baik, kita fokus pada Ustaz Syarudin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Darul Muttaqin yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk tanggal 2 Muharram, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, yang merupakan tahun baru kita semua. Secara historis, tahun baru Islam ini ditandai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah dan juga para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, bukan untuk lari, bukan untuk takut dengan musuh pengecut, melainkan perintah Allah, yang mana hijrah tersebut merupakan barometer kejayaan umat Islam, tonggak awal kejayaan umat Islam. Karena kalau Rasulullah di Mekah sampai akhir hayatnya, wallahu alam, Islam akan tersebar atau tidak ke seantero dunia ini. Oleh karena itu Allah punya skenario yang sangat luar biasa. Islam hadir di kota Mekah, namun Islam menyebar, Islam kokoh di kota Madinah. Yang ini merupakan peristiwa yang menjadi i'tibar bagi kita, bahwasanya ketika kita ada kemauan untuk berubah dari hal yang jelek kepada hal yang baik, hal yang kecil menjadi hal yang bermanfaat, pasti Allah berikan kemudahan dan kesuksesan. Nah, ini contoh yang Allah berikan pada Rasul dan para sahabat ketika mereka hijrah dari kota Mekah sampai Madinah, bekal pun apa adanya. Mereka tidak membawa harta banyak dari kampung halamannya di kota Mekah. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya, tidak mungkin digotong-gotong, karena mereka pun hijrah itu dengan kewaspadaan penuh. Kalau ketahuan oleh orang-orang Quraisy, ya maka resikonya adalah kematian. Dan juga mungkin sejarah yang luput dari kita, luput dari informasi yang kita dapat. Ketika Rasulullah hijrah itu
arah Madinah. Ya. Madinah itu ke arah utara. Ya, kalau kita lihat ke peta ya, kalau tidak salah utara ya, arah Madinah. Namun ketika beliau berangkat dengan Sahibul Hamim, kawan setianya Abu Bakar radhiyallahu an, itu jalan menuju selatan ke Gua Hiro ya, ke Gua Thur ya. Dan mungkin luput dari historis kita, dari sejarah kita. Sahabat Rasulullah dan Abu Bakar ketika berjalan ke Gua Thur itu jalannya tidak menapakkan kaki, jinjit. Untuk apa? Supaya tidak ketahuan jejaknya oleh orang kafir. Ya walaupun pasti Allah akan melindungi beliau ya, pasti. Namun naluri manusia, insting manusia, walaupun beliau seorang nabi, pasti ada. Bukan berarti saya mah nabi pasti dapat pertolongan, betul. Tapi yang namanya insting manusia, naluri manusia yang ada dalam diri nabi itu ada. Bagaimana caranya supaya tidak dikejar oleh orang Quraisy, supaya tidak tahu oleh orang Quraisy, beliau jalan berjinjit. Ya, yang pernah pergi haji ataupun pernah umroh, bayangkan dari kota Mekah ke Gua Thur itu berapa kilometer? Ya, jaraknya mungkin dari sini ke Pasar Minggu kurang lebih itu jalan jinjit, ya Pak ya. Karena kan padang pasir Pak ya. Kalau jalannya napak itu biasanya orang-orang Quraisy itu kan ada yang ahli mencari jejak tuh Pak. Artinya apa? Walaupun beliau seorang nabi, tetap naluri manusianya ada, insting manusianya ada. Ketika sudah terdesak dan tercium jejak Nabi Muhammad SAW di Gua Thur, baru Allah berikan pertolongan. Nah tadi kan surat Al-Anbiya yang saya baca itu Pak, itu kan doa para nabi itu Pak. Nabi Ayub sakit, ya, Nabi Yunus, Nabi Zakaria tidak kunjung punya anak, berdoa. Ya. Naluri manusia ada. Bukan berarti ujuk-ujuk Nabi itu langsung dapat pertolongan, tapi ada usaha yang maksimal. Allah berikan pertolongan ketika masuk Gua Thur dengan sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu an. Allah berikan pertolongan berupa laba-laba dan juga burung merpati. Karena menganggap kalau ada orang yang masuk gua itu ada sarang laba-laba, pastikan sarang laba-labanya hancur. Tapi Allah punya kuasa. Itu. Dan ini mungkin luput dari kita. Mungkin sebagian ada yang tahu juga. Jadi bukan semata-mata seremonial yang kita rayakan tahun baru untuk melebihi atau menyaingi, mohon maaf ya, tahun baru Masehi. Ya. Istilahnya nggak ada saingan-saingan lah. Tahun baru Masehi itu masing-masing aja. Ya, oke lah, kita mensyiarkan tahun baru Islam dengan pawai obor, silahkan. Dengan nanti ini saya jadi ketua rombongan pawai jalan santai Pak ya. Makanya saya nggak ada tanya jawab dulu Pak ya. Saya ketua rombongan, kalau tahun-tahun saya nggak ada kan kasihan pesertanya nanti ya. Ya. Bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi kita lihat historisnya, sejarahnya. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah waktu itu menetapkan hijrahnya Nabi sebagai tahun baru atau sebagai tahunnya umat Islam, bukan kelahiran Nabi, bukan Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, ya ketika usia 40 tahun. Kalau tahun Islam itu ditandai dengan kelahiran Nabi, itu sama dengan Nabi Isa alaihissalam yang menjadi tahun Masehi. Tahun Masehi ini kan ditandakan dengan lahir Nabi Isa, Pak. Sekarang 2025 berarti 2025 yang lalu, berapa tahun yang lalu itu Nabi Isa lahir. Ditandakan dengan namanya tahun Masehi, Al-Masih. Kalau ditandakan dengan Rasulullah diangkat sebagai Rasul usia 40 tahun seperti Nabi Musa alaihissalam, umat Yahudi yang menerima wahyu. Makanya ada perbedaan. Islam itu wasatan, agama pertengahan. Ada orang yang tidak nikah, tapi Islam nikah. Ada orang yang bertapa sehari semalam tanpa mencari usaha, tapi Islam apa? Jangan semedi aja, jangan zikir aja sehari semalam, apa? Usaha. Itu agama wasat. Nah ini semoga di tahun baru Islam ini kita ada reformasi dari semua aspek. Reformasi akhlak kita, reformasi ibadah kita, reformasi keimanan kita pada Allah. Artinya tajdid, pembaharuan. Jangan sampai
tahun yang lalu sama saja dengan tahun sekarang, atau lebih parah lagi, tahun yang kemarin malah tahun ini lebih buruk lagi gitu. Usahakan tahun ini lebih oke lah, tahun kemarin kita seperti ini, namun lebih baik, ya, lebih baik ibadah kita, lebih baik akhlak kita, lebih baik dari segala-galanya. Itu esensi dari tahun baru Islam. Di luar seremonial yang masyarakat rayakan, ya, dengan segala macam apapun untuk memeriahkan tahun baru Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insyaallah kita kelak di yaumul qiyamah nanti mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Darul Muttaqin yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali hadis yang ke-17 bab ar-rifqu wal ihsan. Rifqu itu berbuat lembut, ya, lemah lembut. Al-ihsan wal ihsan berbuat baik. Ya, sama-sama kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah, kataba ini maknanya menulis, ya, makna asli menulis. Namun di sini para ulama memaknai kataba ini dengan mensyariatkan. Mana yang lain mewajibkan, mana yang lain memerintahkan. Al-ihsan berbuat baik ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Nanti kita akan bahas, Pak, ya. Kita bacakan terjemahnya dulu. Fa idza qataltum fahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuhnya. Nah, nanti jangan salah tafsir dulu, Pak, ya. Jangan salah tafsir dulu. Wa idza dzabhtum fahsinudz dzibha. Ketika kalian menyembelih hewan ternak, ya, yang memang sehari-hari kita makan, ataupun hewan yang menjadi konsumsi kita seperti ayam, di luar bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu hewan-hewan yang wajib dikurbankan. Ada sapi, lembu, sejenisnya, ya. Kerbau boleh nggak? Boleh. Kambing, biri-biri, kambing hutan, kambing gunung boleh nggak? Ya boleh saja kalau kita bisa nangkapnya, Pak. Di tebing bisa. Ada yang mau nangkap kambing hutan di tebing? Ya sejenisnya, ya. Anwa boleh nggak? Anwa kan bukan macam sapi, ya, tapi sejenis, ya. Tapi memang tidak masuk ke dalam kategori sapi atau lembu, onta dan sebagainya. Nah, itu cara menyembelihnya dengan fahsinudz dzibha. Wal yuhidda hadukum syafratuhu. Wal yuhidda itu haddun, hudud, artinya apa? Bukan membatasi, artinya apa? Menajamkan, mengasah. Mengasah di antara kalian syafratuhu, yaitu sikin. As-sikin itu pisau. Nah, ini dalam surat Yusuf ada tuh. Wa qala falam masamiat bimakrihinna arsalat ilaihi atalahunna mutaqawwa'at kullu wahidatin minhunna sikina. Ya, sikin itu pisau. Ya, ketika bangsawan, ya, para bangsawan pembesar, ya, putri, ya, putri-putri raja itu diberikan pisau oleh Zulaikha, ya, untuk melihat bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini syafratahu, kata lain syafratun, ya, kata lain dari sikin. Kalau istilah bahasa namanya al-muradif, ya, muradiful kalimat, persamaan kata atau sinonim kalau dalam bahasa Indonesianya. Wal yurih dzabihatahu, dan al yurih araha yurihu, asal katanya ada kaitan dengan kalimat istirahah. Istirahah itu istirahat, ya. Wal yurih araha yurihu, ya Bilal arihni bis shalah. Ini asal katanya nih. Wahai Bilal, ketika Rasulullah bilang kepada Bilal, beliau itu ketika istirahat apa? Ya Bilal, ayo istirahatkan kita semua itu dengan sholat. Jadi istirahatnya Rasulullah sholat. Ya beda dengan kita, Pak, ya. Ya, beliau istirahatnya arihni bis shalah, ya, atau memberikan kenyamanan.
ketenangan. Nah, ini asal apa makna yang lain. Zabihatahu, zabihah hewan penyembelihan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Mari sama-sama kita bahas ya. Kalaupun mau ada pertanyaan mungkin disimpan untuk bulan depan, insyaallah, semoga panjang umur Pak ya. Ya. Innallah kataba, sesungguhnya Allah mewajibkan, mensyariatkan. Di dalam ada kaitannya dalam surah Al-Baqarah Pak ya. Itu tentang ayat puasa. Kataba, kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya. Ya memang kalau kita memahami bahasa Arab Pak, kalimat kataba itu kan menulis. Tapi kan di sini tidak diartikan oleh ulama sungguhnya Allah menulis. Ya. Artinya bukan seperti itu. Mewajibkan, mensyariatkan, memerintahkan. Suatu kata perintah itu kalimatnya adalah suatu paksaan pada kita. Al-aslu fil amri lil karahah. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal katanya perintah itu adalah paksaan. Asal katanya perintah itu adalah kewajiban. Ketika kita melaksanakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ada unsur paksaan kita untuk apa? Mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Bahkan dalam ayat yang lain zakat itu bukan ditunggu. Khudz min amwalahum. Ya. Ambil. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah mampu zakat, sudah sampai nisabnya, haulnya, nggak mau zakat, paksa. Itu konsep Islamnya seperti itu. Zaman Abu Bakar diperangi, ya. Khudminam kataba. Ya Allah menggunakan kalimat kataba, kutiba dalam surah Al-Baqarah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Apa makna kataba kutiba ini? Menulis ya, kalau dalam makna yang lain. Esensinya apa? Sesuatu yang ditulis itu mempunyai suatu ikatan yang kuat. Oke, kita bukan para sahabat yang mereka mendapatkan wahyu dari Rasulullah, hanya sekali bicara, hanya sekali menyampaikan, langsung hafal. Abu Hurairah tuh Pak, walaupun beliau cuma kurang lebih 4 tahun bersama Rasulullah, beliau kan masuk Islam ketika perang Khaybar. Waktu penaklukan benteng Yahudi itu, masuk Islam beliau. Kurang lebih 4 tahun bersama Rasulullah. Namun beliau paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat senior yang lainnya. Yang dari awal masuk Islam Pak ya. Kuncinya apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, tolonglah ya supaya saya itu ketika engkau bicara langsung ingat dan tidak akan pernah lupa selama-lamanya atau selamanya. Ya Rasulullah menggelar sorban, duduk di situ. Aku doakan, kau nggak akan pernah lupa. Benar. Kita bukan sahabat. Ketika ada ayat turun, Rasulullah bicara langsung menyampaikan wahyu. Ingat, ketika Haji Wada itu kan ratusan ribu sahabat. Khutbah wada itu Rasulullah nggak mengulang sampai 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali, Bang. Enggak. Sekali bicara begini, langsung ingat. Dan kita bukan sahabat, Pak. Jadi kalau misalnya soyogianya, ya seharusnya ketika kita menuntut ilmu itu bawa catatan. Makanya saya di pondok itu saya mewajibkan santri punya kitab. Bahkan ya kalau nggak punya kitab bilang sama orang tua beli. Ya, kita hanya 15.000, 20.000. Suatu saat akan bermanfaat ini. Ya, oke lah 20.000. Mohon maaf kalau beli rokok kan nggak cukup Pak ya. Kalau rokok yang mahal Pak, mohon maaf ya. Tapi kalau beli kitab kan 20.000. Ya, itu bisa bermanfaat. Ya, saya wajib kau harus beli. Bilang sama orang tua kamu. Nggak usah rugi lah. Beli buku itu pasti ada manfaat, walaupun sekarang nggak ada manfaat, suatu saat pasti akan ada manfaatnya, pasti gitu. Ya. Makanya punya kitab, punya buku, nah ini kan udah tertulis oleh ulama ya, udah tertulis. Nah kalau misalnya kita belum punya kitab seperti ini, kitab buku kosong ya kita catat. Supaya apa? Mengingatkan kekuatan. Segala sesuatu yang tertulis itu akan ada ikatan yang kuat.
Ya, contoh misalnya, ya, contoh yang konkret. Ketika Bapak Ibu ingin beli rumah, ya, di KPR ataupun lain sebagainya, ya itu urusan yang lain ya, masalah nanti ada embel-embel yang lainnya itu urusan ini contoh saja gitu ya. Pasti kan ada eh, perjanjian yang tertulis, ada materai dan ditandatangani, kuat tuh Pak. Melanggar perjanjian bisa dipidanakan. Ya. Bapak Ibu sekarang punya surat nikahnya hilang. Ya, buat daftar anak sekolah bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Buat dapat bantuan apalah, bansos dan sebagainya, ada persyaratan surat nikah, kakak akte hilang. Walaupun itu anak kita sendiri, walaupun itu pasangan sah suami istri, tapi kalau nggak ada catatan, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ketika Allah menggunakan kalimat kataba, berarti kan Allah itu telah membuat perjanjian dengan kita, Pak. Ya. Puasa tuh. Berarti kalau ada orang yang tidak berpuasa karena alasan yang tidak jelas, alasan yang tidak syar'i, maka dia sudah melanggar perjanjian dengan Allah, berkhianat. Nah itu maknanya Pak ya. Walaupun mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu punya penafsiran yang lain dari referensi yang lain, silakan. Itu saya pernah baca di kitab tafsir, walaupun bukan ulama Arab ya, itu Profesor Hamka. Ya, kitab Al-Azhar. Itu saya punya 16 jilid di rumah kurang lebih. Ya, itu pas ya beliau mungkin ini istihad beliau ya. Ya. Tapi kan beliau itu emang sudah ulama yang mumpuni Pak ya. Mungkin ulama yang lain tidak mengartikan seperti itu, tapi beliau itu memaknai kata kutiba itu dengan seperti kita melakukan sebuah perjanjian secara tertulis, hitam di atas putih, jadi kuat. Allah mewajibkan kita berbuat ihsan, berbuat baik dalam hal apapun, hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, makanya di sini nanti dijelaskan tuh. Ketika membunuh, bunuhlah yang baik. Kok gitu sih? Ya, ini jangan salah tafsir dulu Pak, karena saya belum jelaskan. Ya. Walaupun di dalam diri kita Pak, dalam surat Asy-Syams itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pasti ada itu dalam diri kita. Allah mengilhamkan pada manusia, kepada kita khususnya jin dan manusia ya, kalau malaikat udah pasti baik semua. Kalau hewan ya itulah nggak punya akal ya, walaupun dia bagaimanapun berbuat apapun ya nggak dosa, nggak punya akal. Tapi ini Allah berikan kepada kita ya, dan juga jin ujuraha wa taqwaha, condong kepada kebaikan, condong kepada keburukan. Tapi hakikatnya manusia itu dalam ketika lahir itu pasti dalam kebaikan dirinya. Pasti itu. Fitrahnya itu baik. Ya. Ya, ini mohon maaf ya, bukannya bahasanya terlalu tinggi ya. Secara teori empiris gitu kan. Secara empiris itu dalam teori psikologi, anak itu bagaikan kertas putih. Ya. Nah, ketika kertas putih itu ada di atasnya ada tulisan, ya, maka kertas putih itu kan mewarnai. Kalau tulisannya itu suatu yang bermanfaat, ya maka akan menjadi manfaat. Tapi kalau tulisannya itu tulisan yang mohon maaf, yang membawa kepada kerusakan, bahkan mohon maaf membawa kepada kemaksiatan, berarti kan tulisan itu yang akan menjadi mudarat. Itu hakikatnya kita dulu Pak itu bersih, baik. Kertas dalam teori empirisme itu ya. Saya lupa siapa yang mengarang itu. Nah, tapi apa? Kebaikan itu Kebaikan itu tersasar,
tergantung dari pendidikan, pembinaan dari kedua orang tuanya. Ya. Kalau pendidikan, pembinaan dari orang tuanya itu diberikan keteladanan yang baik, biasanya anak itu akan mengikuti keteladanan orang tuanya. Kita nyuruh anak kita, ayo sholat ke masjid, sholat ke musola, tapi kita nggak mencontohkan. Ada kayak gitu, Pak? Ada. Di daerah juga ada. Anaknya sholat rajin, orang tuanya mah di rumah ada. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada, Pak. Kita ingin menjadi anak kita soleh, dipesantrenkan, dipondokan. Tapi kita tidak mau ada usaha untuk menuntut ilmu di sini, walaupun ya nggak banyak di sini, Pak, ya. Hanya sekedarnya saja. Kita ingin menjadikan anak kita hafiz Quran, tapi kita nggak ada berusaha untuk belajar Al-Quran dengan baik, bahkan berusaha untuk menghafal Quran. Makanya jangan salah kalau ketika anak kita ngejar hafiz, tapi kita nggak ada usaha juga, ya itu. Ya walaupun ya itu semua kemauan, Pak, ya. Yang penting ada kemauan. Oh, anak saya pesantrenkan di sini, di sini, di sini. Bukan berarti udah nyerahin aja ke pesantren, tapi kita pun harus punya andil. Kenapa saya memberanikan anak saya ke pondok? Karena saya dulu pernah mondok. Kenapa anak saya beranikan kamu ke pondok tahfiz tempat saya, gitu kan? Yang anak saya yang kecil nih, yang laki ini, ya, dia kan lulus SMP, lulus SD. Saya hanya pilih 2 tempat kepada anak saya. Pertama, kalau nggak ke Gontor, Kal Islah. Kalau nggak boleh sekolah. Minimal kamu 3 tahun mondok di sini. Supaya Pak, Abi itu saya itu nggak bisa inten mendidik anak secara penuh. Kalau pesantren kan udah digodok setiap hari, diingetin salatnya. Saya bilang udah, kalau anak saya punya salah, kan sanksi. Saya serahkan. Jadi itu terjadi pada diri saya dulu. Sehingga apa, saya ingin anak saya itu walaupun mungkin nggak harus jadi ulama, nggak harus jadi kiai, ya, yang penting punya bekal, punya pondasi yang kuat tentang agama. Ketika anak saya sudah mau sholat tanpa disuruh, itu sudah sebuah keberhasilan. Ya, selebihnya itu tambahan. Jadi gitu, Pak, mohon maaf, Pak, ya. Ketika saya ingin memondokkan anak saya di pesantren, tapi kita nggak ada, walaupun mungkin dulu kita bukan santri, ya, tapi apa? Kita juga punya usaha. Oh, di rumah saya berusaha menambah keilmuan saya. Anak saya di pesantren belajar ilmu agama setiap hari. Jadi sinkron. Dan kebaikan itu akan terus ada selama kita juga memberikan keteladanan. Ya, saya memberanikan anak saya harus mondok karena saya dulu pernah mondok. Saya memberanikan anak saya suruh menghafal Quran ya karena saya sudah mencontohkan. Ya walaupun nggak harus seperti bapaknya gitu, minimal apa? Ya dia ada dasar, ya. Ada pondasi yang kuat tentang agama sehingga ketika nanti sudah dewasa mereka tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, hakikatnya kita ini memang semua berbuat baik, tapi karena ada something wrong dari faktor eksternal, ya setan yang menggoda kita, ya jin yang menggoda kita. Dan ingat, iblis itu dulu orang baik, benar nggak, Pak? Walaupun pada endingnya ya seperti ini. Bahkan namanya dulu bukan iblis, ya. Menurut beberapa riwayat, walaupun ini riwayat ini masih keabsahannya masih dipertanyakan, ya. Itu namanya Azazil, ya. Di tafsir Ibnu Katsir juga ada. Tapi itu ada beberapa ulama yang mengatakan cerita ini masih keabsahannya masih belum valid, ya. Ya walaupun ada juga benar seperti itu. Kalau iblis jelas, ya udah Allah yang berikan nama. Dulu iblis orang baik, Pak. Ya. Tapi karena ada sifat jelek dalam dirinya, ujub, takabur, sombong, akhirnya Allah berikan laknat sama dia, ya, sampai hari kiamat. Saking Allah Maha Pemurah, Maha Rahmat, Pak, ya. Iblis walaupun sudah dikutuk sama Allah, minta 2 permintaan, Allah kabuli, Pak. Bayangkan, Pak. Orang jahat, tapi Allah masih sayang, gitu. Apa permintaan iblis? Yang pertama, supaya dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Allah kabulkan enggak? Kabulin. Yang kedua, menggoda anak cucu Adam
ya untuk menjadi pengikutnya. Allah kabulin nggak? Allah Maha Sayang, sampai yang Allah kutuk saja Allah kabulkan doanya. Apalagi kita, Pak. Artinya apa? Kita bukan kayak iblis gitu, mohon maaf ya. Perilaku kita nggak kayak iblis, nggak kayak setan. Masa kita minta nggak yakin gitu kan? Iblis aja Allah kabulin. Ya, kita minta ini yakin, ya Allah, minta ini ya Allah, yakin. Toh kita bukan sifatnya seperti iblis, ya. Ya walaupun mungkin sifat jelek ada dalam diri kita ya, tapi bukan menjadi sebuah habitat, ya, habit dalam diri kita. Ya. Karena habit yang asli pada diri manusia adalah ihsan, berbuat baik. Namun perbuatan baik itu ya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu dari godaan setan yang terkutuk. Terhadap segala sesuatu itu ya jelas. Nah ini contoh yang lebih rinci lagi, Pak. Ya, secara global itu jelas kita memang harus berbuat baik dalam hal apapun. Ya, kalaupun ada kekurangan, kekhilafan, langsung kita perbaiki. Dan insyaallah di bulan depan kita akan bahas tentang ketakwaan tuh, Pak ya, yang akan menjadi pelebur dosa kita insyaallah. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian membunuh, nah ini makna asalnya Pak ya, maka fahsin, ya berbuatlah baik atau ya punya seni membunuh sehingga bunuh itu menjadi sesuatu yang baik. Nah oke. Kok ada hadis seperti ini ya? Memang ketika Allah ciptakan manusia, ya, walaupun Allah Maha tahu segala-galanya, itu malaikat itu kan dibilang protes, bukan protes, istilahnya apa? Ya ingin memperjelas, ya Allah, benar kau ingin menciptakan manusia? Iya. Kok bukan kita aja para malaikat yang setiap hari kerjanya sujud, ruku, nggak pernah berbuat maksiat. Jadi dunia ini aman, tentram dan nyaman. Kalau semua jamaah malaikat, Pak, ini masjid penuh, Pak. Ya, kalau kita sifatnya malaikat, Pak, ya penuh ini, ya nggak ada namanya tempat-tempat maksiat, nggak ada. Tapi Allah Maha tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya Maha mengetahui kata Allah dan apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Nah, padahal dari prediksi itu nanti manusia itu, ya. Qala rabbuna najal fil khalifah qala may yufsidu fiha, yang berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, yang menumpahkan darah. Dan itu walaupun memang terjadi ya, tapi sekali lagi bukan berarti Allah itu punya tujuan tapi nggak tepat, enggak. Jangan punya seperti itu, enggak. Jangan ada anggapan seperti itu. Ya. Ini udah takdir Allah, Pak ya. Manusia itu ya tadi. Sifat jahat dalam manusia itu ada. Sifat membunuh dalam manusia itu ada. Tapi membunuh yang dibenarkan dalam Islam itu ada etikanya, ada caranya. Ya. Islam ini kan ketika di dunia ini memberikan solusi. Kalian dilarang membunuh tapi dihalalkan berjihad. Kalian dilarang mabuk-mabukan, Allah halalkan susu, Allah halalkan madu. Kalian diharamkan berzina, Allah menghalalkan nikah. Ada solusinya. Ya, itu. Ya. Membunuh manusia tanpa ada alasan yang syar'i itu termasuk 7 dosa besar. Ya, qatlun nafs, membunuh manusia. Tapi kita boleh membunuh, ada beberapa sebab, dan itu dengan aturan-aturan yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Pertama jihad ya. Dan konsep jihad ini pernah saya sampaikan ataupun ada guru-guru yang menyampaikan, yaitu ad-difa', pertahanan. Tidak ada dalam syariat Islam menyerang duluan tanpa ada alasan yang jelas. Benar enggak? Coba lihat di buku-buku sejarah, ya, Sirah Nabawiyah. Siapa yang menyerang duluan Nabi Muhammad dengan para sahabat? Orang kafir kan? Ya. Udzina lil ladzina qataluna bi annahum zulimu wa innahum ala nasrihim laqadir. Ya.
ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu sama juga diusir di sana oleh orang-orang kafir, Pak. Karena apa? Meninggalkan harta benda. Ini semangat hijrah itu. Bahkan ada saudaranya yang istrinya yang masih belum beriman ditinggalin. Ketika perang Badar, bapak sama anak berantem. Ya, beberapa perang saling membunuh. Dalam surat Al-Hasyr kalau salah, tajidu qauma surat di juz 28 ya. La tajidu qaumai yuwaduna man hadallahu rasulahu walau kanu aba'ahum wa ikhwanu wa azwajahum wa ashiratahum. Ya. Bapak ibunya di surat apa? Al-Hasyr ya. Al-Mujadalah ya. La tajidu qaumai yuwaduna man hadallahu rasulahu walau kanu aba'ahum. Ya. Bapak sama anak saling bunuh-bunuhan itu terjadi di perang Badar. Kakak sama adik. Ketika sudah beda akidah, konsep akidah, ketika dalam satu peperangan, saudara nggak ada lagi. Ikatan saudara nggak ada lagi. Ya, ada yang bunuh pamannya, bunuh bapaknya sendiri. Ada dalam perang Badar itu, Pak. Tapi dalam konteks jihad. Kalau bulan dalam konteks jihad, bapak kita mungkin kafir gitu, kata tuh kita bunuh, dibenarkan nggak? Nggak boleh. Ini yang disebut ahsinul qitlah. Berbuat baiklah dalam membunuh. Ya. Tapi jihad itu tadi konsepnya ad-difa. Ya. Ketika Rasulullah diusir waktu dizalimi, awalnya Rasulullah melawan nggak? Sabar kata Rasulullah. Itu yang paling geram, itu yang paling gemes itu siapa? Sahabat Hamzah, pamannya Nabi. Ya Rasul, kapan kita perangi mereka? Kita udah ada kekuatan walaupun gak setimpang ya, walaupun gak setimpal gitu. Yang paling geram itu yang tadi Hamzah itu pamannya Nabi. Tunggu, belum ada perintah dari Allah. Dan perintah jihad itu baru ada ketika tahun 2 Hijriah. Iya benar Pak ya, ketika perang Badar itu kan waktu bulan Ramadan Pak. Pada tahun 2 Hijriah. Itu kan kurang lebih 24 bulan ya kalau nggak salah ya. Baru ada perintah perang. Itu juga udah tinggal di Madinah. Berarti kan udah jeda 1 tahun lebih. Dizalimi, diusir, diintimidasi. Tapi Allah baru izinkan perang ketika 2 Hijriah. Dan berhak kita membunuh orang kafir ketika perang karena itu suatu yang diperbolehkan. Dan juga ada dalam perang Pak ya. Ya dalam hadis itu kan ketika perang kita nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh kakek-kakek atau nenek-nenek yang usianya sudah senja. Yang kita bunuh ya udah itu yang lawan kita bunuh itu. Beda sama Israel itu, Zionis. Ya walaupun sekarang diserang sama Iran, ada juga pendapat beda kepentingan ya. Katanya ya Iran itu bukan membela Al-Aqsa ya. Kalau bagi saya sih terserah mereka mau beda kepentingan, mau beda tujuan, yang penting hati saya senang, mereka hancur lebur itu aja. Ya. Jangan dikaitkan yang lain. Ya, ada, Pak. Iran itu Syiah, Iran itu begini, bukan membela Aqsa, bukan membela masjid yang suci. Bagi saya bodoh amat. Punya tujuan bagi saya yang penting hati saya senang. Hati saya gembira. Karena apa? Mereka dapat balasannya setimpal. Lawan yang setimpal. Ada yang begitu Pak yang artinya yang melemahkan kita ada tuh. Wah, di Instagram, di YouTube, di Facebook. Udahlah, bagi saya sih gak usah ngomongin masa itulah. Alhamdulillah ada yang mau berbalik di Israel gitu kan. Ya. Bagaimana tuh rakyat ketakutan masuk bunker itu Pak. Ya, sama tentara saling berebutan, takut mati. Kalau memang itu diserang oleh orang-orang kafir, kita nggak takut mati apa? Mati pun mati syahid, masuk surga. Ya itu al-kifi qulubi min ruh, itu kan tadi yang doa qunut nazilah itu kan. Ya Allah tanamkanlah kepada mereka rasa takut. Ya. Itu bagi saya mah senang udah, hati saya gembira gitu kan. Yang nyerang Iran terserah mau dia Islamnya Islam apa kayak Islam terserah itu mah bodo amat lah. Mau kepentingannya bukan Al-Aqsa itu bodo amat bagi saya. Jangan kita mencari opini yang lain. Yang penting hati kita senang terbalaskan dendam kita itu aja gitu kan. Iya, itu ya. Kalau saya seperti itu. Ya. Selanjutnya fa ahsinul qitlah itu.
yang diperbolehkan membunuh itu al-gojo. Ketika hukum qisas. Dan ingat Pak, hukum mati dalam umat Islam itu hukum mati yang paling baik. Walaupun menghilangkan nyawa. Benar nggak Pak? Dipancung. Ya, mungkin yang ahli metafisika ataupun ahli yang lain, silakan. Teori orang yang hukuman mati ditembak, hukuman mati digantung, hukuman mati disetrum, hukuman mati diracun, ya hukuman mati dibakar, ditenggelamkan. Itu yang dari semua itu yang paling baik itu dipancung Pak. Ya, dipancung itu lehernya dari atas, ya, dan itu nggak terasa sakit. Kenapa? Pisaunya itu tajamnya ya beribu-ribu kali tajam misalnya kan. Jadi nggak ada namanya sekali ketika dipancung masih dia langsung putus itu. Dan itu nggak terasa katanya, lebih manusiawi. Walaupun palanya buntung gitu Pak. Ini yang pernah saya baca dari berbagai literatur ini. Ya walaupun sekali lagi ketika ada hukum di Indonesia dengan tembak, dengan gantung, ya itu punya hak masing-masing mereka Pak ya. Itu boleh membunuh karena memang ada sebab hukum qisas. Tapi memang ada pengecualian ketika hukum rajam. Nah, ya, ini beda lagi. Hukum rajam itu dikenakan bagi laki-laki atau perempuan yang berzina sudah bersuami istri. Hukum rajam itu. Ya. Dikubur kepalanya setengah, ditimpukin kayak sama batu sampai mati. Ya. Tapi dosanya hilang di dunia. Ya, dosanya hilang. Di akhirat udah nggak ada lagi. Jadi walaupun memang kejam ya, ya. Tapi sebenarnya dosanya sudah hilang gitu kan. Nah, namun sekali lagi hukum rajam itu ditegakkan ya itu atas persetujuan pemerintah ya kan. Karena yang membuat itu kan negara. Ya kalau kita ujuk-ujuk mengadakan hukum rajam ya karena kita bukan negara yang bersyariat Islam itu ya khawatir dipermasalahkan. Karena pernah ada dulu Pak ya. Oh, asal di daerah Maluku tuh Pak ada yang menghukum rajam. Ya walaupun itu dalam Islam ya bagus itu. Namun sekali lagi kan kita berada di negara yang bukan syariat Islam gitu ya. Gitu. Kalau hukum rajam ya itu yang menurut kita agak ekstrim Pak ya. Selain itu tidak boleh membunuh tanpa alasan yang jelas. Ya. Sama seperti halnya kita dibegal itu. Ya sebenarnya kita melawan membunuh pun boleh ya, karena kita memang mempertahankan harga diri. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan yang membunuh walaupun itu korban dikasih sanksi Pak ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, karena dia membunuh padahal kita mempertahankan harta kita gitu ya. Ya kalau kita diam aja kita dibunuh juga gitu. Yang terakhir, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ketika kalian ingin menyembelih binatang, maka sembelih dengan cara yang baik. Ya. Sekali lagi, Islam itu paling baik agamanya. Dalam memperlakukan orang yang mau dibunuh pun, ya. Nah, ini sekali lagi mungkin sudah dijelaskan oleh guru-guru yang lain ya dalam ilmu fikih ya. Ketika berkurban itu kan supaya hewan yang lain itu tidak ada terasa takut ya, makanya dia harus ditutup dengan tirai ataupun ya misalnya di sini motong kurbannya jangan di sinilah yang hewannya di sana gitu kan supaya nggak ketahuan ya. Pisaunya harus tajam, jangan yang kudul gitu kan. Kasihan ya. Terus potongnya di mana? Di leher ya kan. Harus ini sekali lagi yang sudah ahli mohon dikoreksi Pak ya, karena saya baru bisa hanya bisa motong kambing aja sama domba ya. Sebenarnya sapi itu saya bisa tapi mentalnya masih belum berani gitu kan, karena masih banyak yang ahli gitu kan. Ini urat nadi sini ya, tenggorokan 2 harus putus, tenggorokan harus sudah putus ya. Coba di agama lain Pak ya, itu ada yang motong itu palanya tuh ya digetok sampai mati itu. Astagfirullahaladzim. Dulu pernah di Sri Lanka kalau salah Pak ya, yang sapi di ya itu kayak hukum pancung
Akhirnya Allah berikan itu tuh apa kalau nggak salah gempa ya. Ada yang langsung dibakar hidup-hidup. Ya. Dan menurut teori ya itu menyembelih hewan dengan leher itu penyembelihan yang paling baik, yang paling bagus. Tidak menyiksa hewan. Dan perlu diingat nih catatan nih Pak ya, ketika kurban itu. Nah, ini yang mohon maaf ya suka terjadi di tengah kita Pak. Apa? Ketika sudah dipotong lehernya, terus korban hewan itu masih bergerak-gerak. Kadang-kadang ya itu palanya udah langsung dibuntungin, atau kadang udah langsung disayat kulitnya. Hati-hati, khawatir hewan itu mati bukan karena sembelih, ya, karena disayat kulitnya atau palanya langsung dibuntungin itu. Ya mudah-mudahan di sini enggak Pak ya, soalnya udah paham ya, udah dijelaskan guru-guru kita ya. Jadi kalau menyembelih hewan tadi kan di sini kata Rasulullah wal yurih dzabihatau, dan membuat nyaman sembelihannya sampai mati dulu. Saat ini kan sapi kita banyak, iya. Kalau nanti kan ngejar waktu, iya benar. Khawatir nanti ketika misalnya oke lah menyembelihnya benar dari leher, ya dia belum mati, belum sepenuhnya nyawanya hilang itu kan. Tahu-tahu langsung dikampak tuh palanya, bergerak gitu. Matinya bukan karena sembelih, karena disiksa. Ya. Maka hukumnya khawatir haram itu Pak. Ya. Karena apa? Disiksa. Matinya bukan kan kalau mati disembelih jelas itu halal tuh Pak. Ya. Jelas itu halal. Tapi kalau mati disiksa kan itu beda lagi. Ya. Inilah Islam Pak ya, Masya Allah. Agama yang sangat komprehensif. Dari hal yang kecil itu benar-benar perhatikan. Apalagi hal yang besar. Baik, itu saja Pak ya. Karena sudah mau jam 6. Sekali lagi mohon maaf hari ini tidak ada pertanyaan. Kalaupun nanti saya ada makanan, nggak apa-apa dibungkus saja Pak. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi al-fakir. Dari saya langsung saja kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.